Halo The Guardians, selamat datang kembali di video Divine Series. Nah, gimana nih kabarnya para The Guardians? Pasti selalu sehat dong. Yap, sebelumnya kita ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan Dan batin, batin dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi dia yang merayakan. merayakan. Nah, sebelumnya terima kasih yang udah sabar untuk menunggu konten Divine Series ini ya. Dan mohon maaf sebelumnya karena video ini baru dapat tayang. Jadi bulan ini tuh banyak banget halangannya ya Kak, dikarenakan tim kita juga liburan lebaran kan. Iya. Nah terus beberapa saat yang lalu itu juga kita maksain kondisi Kak Adam yang lagi sakit gitu. Nah terus jadi kita memutusin untuk di hold dulu ya Kak, Iya. sampai kondisi kakak kondusif saat Iya. itu. Plus penelitiannya ini gue butuh validasi lagi karena ada yang di luar dari pemikiran gue pikir masa iya sih, gue langsung validasi terus ini bener gak ya, bener, tapi pada akhirnya kayak ya mau dikata apa di saat kita pastoral ya ngomong kayak gini tapi masuk akal gitu, ya sudah. Nah konten apa itu Kak? Nah mungkin kakak bakal jelasin nanti ya. Oke. Nah biar gak kelamaan dan pasti yang lain pada penasaran juga, langsung kita mulai aja. Ini dia kisah Sang Lucifer. Oke, kita mulai kisah tentang Lucifer the Morning Star. Lucifer the Morning Star. Oke. Jadi seperti biasa gue akan ngebacain apa yang ada di dalam kitab pastoral itu, dan tentu dengan berapa improvisasi ya, kata-kata yang tapi maknanya tidak berubah, tapi hanya improvisasi kata aja. Oke, kalau gitu gue mulai baca. Jauh sebelum Adam diciptakan, Tuhan telah menciptakan mereka yang hidup di muka bumi. Mereka makhluk yang diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi sebelum kelahiran manusia. Dan makhluk tersebut dikenal sebagai bangsa jin purba. Sosok mereka bisa dikatakan memiliki kondisi tubuh humanoid, namun yang membedakan mereka dari manusia adalah kekuatan, cara mereka hidup, dan mereka tidak memiliki daging, namun tercipta dari gas dan cairan yang belum diteliti lebih lanjut sama gua pribadi gitu. Mereka terdiri dari bangsa-bangsa, dan dari bangsa-bangsa tersebut kebanyakan dari mereka terkorelasi dengan satu hewan purba yang menjadi simbol dari bangsa mereka. Tidak hanya simbol suatu bangsa, para jin purba juga menggunakan hewan yang menjadi simbol bangsa mereka untuk melakukan transformasi menjadi makhluk hybrid sebagai kekuatan untuk berperang. Terciptalah dari mereka bangsa seperti centaur, Medusa, burung humanoid, dan makhluk lainnya. Selain itu, para bangsa jin ini juga membuat ritual dengan memberikan cairan khusus untuk para hewan tertentu guna menjadikan mereka senjata perang. Mereka yang telah disihir atau diritualkan di antaranya adalah yang dikenal sebagai Cerberus, Griffin, Hydra, dan makhluk terkutuk lainnya. Oke, dari sini ada yang lo mau tanya gak ya? Kak, ini mungkin aku bakal nanya pertanyaan paling dasar dulu ya Kak. Jadi di kondisi yang kakak ceritakan kali ini itu persisnya di zaman kapan ya Kak? Zaman sebelum Adam diciptakan. Jauh. Untuk persisnya kapan? Kakak bisa tahu nggak? Waktu tepatnya belum bisa gue. Belum bisa. Karena kita juga nyebutnya apa gue kurang tahu. Oke, itu kan zamannya Kak. Nah, kelihatan nggak sih Kak pada masa itu tuh kondisi lingkungan atau alam itu seperti apa? Seperti mungkin hewannya kah, pohonnya seperti apa kah, atau kayak gimana? Oke. Dilihat dari gambar-gambar yang disajikan dari kitab astral, saat itu cuman dikondisikan bahwa kondisi itu di tempat itu ya, kan yang kita lagi teliti adalah Lucifer itu sendiri ya. Nih, tempat itu dengan kondisi tropis, banyak tumbuhan di sekitar Lucifer tersebut. Kita belum meneliti Satan ya. Jadi nggak bisa menyeluruh kondisi waktu di zaman jin sana, di bangsa jin sana. Jadi kayak hanya menilai dari segi sudut pandang di tempatnya si Lucifer lahir gitu. Jadi di daerah tropis yang banyak tumbuhan. Oke Kak. Gitu.
Nah, mungkin aku boleh nggak sih minta secara detail lagi kondisi fisik dari bangsa jin ini sendiri? Kan tadi kakak kayak menjelaskan beberapa hal, boleh nggak sih kayak kakak menggambarkan lagi? Oke, kalau di dalamnya banget kurang tahu. Tapi kalau gue rasa ada unsur gas dan cairan. Nah, gue belum tahu. Kalau kita kan ada darah, ada daging, ada tulang, ada kulit. Nah kalau dia unsurnya yang eh, garis besarnya aja ya, ada cairan, ada gas. Itu yang baru dua itu yang gue tahu banget. Gue belum meneliti secara istilah kasarnya dibeda-beda banget gitu loh. Karena selama ini kalaupun gue makan, kita harus membedakan ya, bangsa jin zaman dulu sama sekarang nih beda. Beda banget. Kalau dilihat dari posisi baik itu video yang maksudnya bukan video sih, penerawangan yang dikasih si kitab astral pun dan gambar yang dikasih kitab astral ke intuisi gua itu tuh hanya sebatas ya kurang lebih kayak gimana cara entah gas cairan ini menempel. Gue juga belum tahu, tapi gue tegasin jin zaman sekarang sama jin zaman dulu itu beda. Beda. Oke. Jin zaman dulu itu fisikal, dia bisa nyentuh. Beda zaman sekarang, dia tidak bisa menyentuh secara umumnya secara fisikal gitu. Gitu. Dia di zaman sekarang mereka pun menyentuh dengan energi ya. Zaman dulu kalau gue rasa lebih ke fisikal, dia bisa nyentuh. Karena kondisi banyak hal yang gue lihat secara fisik terbentuk di zaman mereka. Ada rumah, ada dia menyentuh berapa hewan gitu loh. Berarti kan dia fisikal. Gitu. Jadi beda. Kak, apakah yang kakak bilang tadi itu ada hewannya juga ya? Apakah itu mereka emang di dimensi yang kayak sekarang, dimensi yang beda sama kita, jadi mereka bisa bersentuhan, atau di saat itu memang kondisinya bangsa jin itu mirip manusia? Maksudnya di kondisi fisik kita sekarang? Lebih tepatnya gini, kalau balik lagi, kalau zaman dulu jin dia nggak ada daging, nggak bisa disamain seperti kita yang kayak berdaging gitu. Kan memang kan dijelaskan waktu itu ya di kitab astral manusia itu berdaging, astral itu ada spermanya, tapi di situ dia bilang sperma itu, tapi belum menjelaskan kondisi tubuhnya di situ. Jadi kalau lo tanya hewan itu fisikal, hewan juga fisikal. Jadi jin dan hewan saat itu di bangsa sebelum Adam itu fisikal. Dia bisa nyentuh permukaan bumi ini. Dulu. Oke. Dulu ya. Tapi mungkin dengan ada sebuah kejadian atau tragedi yang pada akhirnya mereka kayak ya terhukum atau gimana, gue juga belum meneliti jadi nggak bisa komen. Oke. Menarik gitu. sih. Jadi intinya dibeda ya, jangan lo samain jin zaman sekarang sama jin zaman dulu, bangsa jin yang dalam proses penelitian kita. Oke. Gitu. Terus lanjut. Tadi kakak menyebutkan bahwa bangsa-bangsa tersebut kebanyakan dari mereka kayak terkorelasi antara satu hewan purba yang akan menjadi simbol dari bangsa mereka. Itu maksudnya gimana ya kak? Jadi mungkin ya balik lagi, mungkin di zaman sekarang tuh orang kan menentukan sebuah ras kan mungkin dengan cara bendera, mungkin ya dengan cara negara, dengan cara apa gitu kan. Mungkin dari dulu itu dengan konsep hewan. Ini baru kemungkinan ya, simbolik mereka tuh di hewan. Kalau gua rasa ya, istilah kasar ada latar belakang sebuah klan dari bangsa jin tersebut gitu. Jadi hanya kayak sebatas latar belakang, tapi bukan hanya latar belakang ya, tapi juga menjadi sebuah kondisi latar belakang ini atau hewan ini jadi simbol transformasi mereka, baik untuk meningkatkan kekuatan mereka dan juga menjadi senjata perang mereka. Ada dua kondisi, ada yang memang si klan jin ini menyatu dengan hewan dan dia berubah jadi setengah hewan setengah humanoid
gitu ya, dan bisa menjadi kondisi kayak mereka membuat senjata dan jadi menjadikan mereka tuh jadi senjata biologis. Kenapa gue bilang jadi senjata biologis? Karena ada ritual sihir yang yang terdetek di situ. Kayak mereka tuh meminumkan sesuatu kayak cairan, diminumkan ke hewan tersebut dan diritualkan, didoakan, dan setelah itu baru berubah jadi salah satu kondisi sebuah hewan yang orang bilang ya Kerberus, Griffin gitu. Pokoknya di situ. Oke, berarti itu simboliknya gitu ya, sorry. Ya, simbol. Jadi untuk apa? Banyak makna. Satu, simbol dari latar belakang klan mereka mungkin. Ya karena dulu kan nggak ada, istilah kasarnya ya nggak ada bendera-benderaan dulu kan. Itu satu. Kedua, menjadi transformasi perubahan energi mereka menjadi lebih kuat. Ketiga, menjadi senjata mereka untuk berperang. Gitu poinnya. Oke Kak, berarti jin sama hewan yang bergabung itu bisa dibilang jinnya jadi naik level atau lebih kuat dibanding yang lainnya? Nah, gitu loh. Bingung nggak? Sama gua tambahin lagi, yang jelas Adam itu diperkirakan hidup 5.874 sampai dengan 4.942 tahun sebelum Masehi. Nah, jin sebelum-belumnya lagi. Ya, pokoknya sebelum Adam tercipta di daerah ketuhanan itu. Nah, Lucifer itu udah lahir. Udah lama banget. Gimana sampai sini bingung gak? Dan juga gue ngerasain juga kayak memang kayak banyak hewan-hewan juga yang sebelum Adam lahir itu emang udah ada. Gitu loh. Yaitu yang gue harus cepet tetap validasi ke Google ya, bisa dibilang kayak contoh kuda nih sudah ada sejak antara 55 juta tahun yang lalu, disebut sebagai kuda fajar. Kita ngomong kuda purba banget ya. Terus ada lagi ular sudah ada sejak tahun 155 juta tahun yang lalu. Fosil burung gagak 68 juta tahun yang lalu, yang Satan yang bisa berevolusi di situ. Nanti habis mungkin setelah beberapa video Divine Series kita akan kasih tahu bentuk si Satan ini. Jadi gue sama tim gue sempat ngelukis, gitu loh. Jadi ada gambaran kasar ya, nggak pas banget ya, paling enggak ya gue bisa memberikan gambaran nih Satan, Lucifer itu seperti apa gitu. Oke Kak, kan tadi Kakak menyebutkan beberapa hewan itu ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, yang kita tahu juga kalau misalnya penemuan dari fosil dinosaurus itu ditemukan sekitar 230 tahun yang lalu sampai 65 tahun yang lalu, di mana itu waktu yang sama nih Kak dengan yang Kakak sebutkan tadi. Apakah emang kayak burung, kuda dan yang lain-lain itu adalah dinosaurus? Pada zaman itu terus berevolusi sampai sekarang jadi hewan yang kita lihat, atau gimana tuh Kak? Gini, yang gue lihat secara umumnya itu nggak bisa gue belum jujur ya, belum ngelihat kompas gue kan Lucifer ya. Jadi di saat Lucifer sini gue ngedeteksi yang sekitar dia, gue nggak bisa kayak meluas begitu loh. Karena acuan gue kan Lucifer. Nah kebetulan di saat Lucifer ini gue masih ngeliat yang umumnya hewan, bukan dinosaurus. Jadi gue belum bisa menjawab ini dan butuh penelitian lebih lanjut. Takut salah. Gitu. Lanjut. Oh berarti waktu itu fisiknya sama ya Kak? Maksudnya kayak kondisinya dengan yang sekarang atau ya, emang tapi mereka ukurannya aja berbeda. Gitu. Ukurannya berbeda. Balik lagi kan ada proses ada proses kehancuran atau gimana, gue juga gak ngerti. Yang pada akhirnya ya mereka nggak terdeteksi. Ya ada yang sebagian mungkin terdeteksi, ada yang sebagian enggak. Jadi ya masih proses lah penelitian. Apa motif para jin purba menggunakan hewan sehingga mereka bisa melakukan transformasi menjadi makhluk yang hybrid gitu ya, kayak centaur, medusa, dan burung-burung humanoid gitu Kak? Satu pasti untuk kepentingan mereka sendiri ya. Salah satu kepentingan mereka ya pasti ya setahu gue sih berperang dan memperkuat diri mereka. Jadi kalau ditanya tujuan ya mungkin ada yang memang menginginkan terjadinya perubahan transformasi itu, mungkin ada juga yang jin yang memang
tidak menginginkan. Jadi ada dua kubu kalau gue rasa ya. Ada dua kubu, ada yang menginginkan, ada yang tidak. Kalau gue rasa di situ. Terus Kak, aku belum kebayang sih kayak proses dari penggabungan antara jin sama hewan ini itu. Kakak ada nggak sih kayak gambaran yang relevan lah yang bisa kita tahu gitu? Balik lagi, kita harus membedah bangsa jin dulu. Pada akhirnya kita tahu bisa terjadinya kondisi demikian. Karena gue bingung juga, intinya gini, garis besar itu kayak di saat mereka itu terdiri dari cairan dan gas. Ya secara cairan dan gas bisa masuk dong memang ke dalam tubuh manusia. Nah setelah dia masuk ke dalam hewan, ya dan pada akhirnya mereka berevolusi. Ya balik lagi ya, itu kesaktian bangsa jin yang sulit juga gue jelaskan gitu loh. Mereka beda dengan manusia, ya itulah jin. Gitu. Oke. Oh Kak, kalau kayak gitu transformasinya mereka tuh emang yang kuat aja kah, yang bisa aja kah, atau mereka tuh bertransformasi bareng-barengan dan gimana gitu ya Kak? Ya balik lagi, keinginan mungkin kondisi sebuah klan yang jadi latar belakang mereka. Ada mungkin yang kita ngomongin jin air misalkan, ya kondisi mermaid. Gitu loh. Ada kondisi yang memang yang kondisinya tuh kayak ya balik lagi mungkin tergantung kebutuhan mereka, pilihan mereka lebih ke pilihan sih. Dan memang kondisinya mungkin dominasi hewan di sana lebih baik di mana ya. Yang penting kita tahu, selama ini kan kita pikir hewan mitologi itu kan selama ini kita pikirnya nggak ada. Ternyata memang ada, tapi dengan proses penyatuan dari bangsa jin ke hewan. Dan ada lagi hewan diritualkan atau disihir dengan ramuan-ramuan yang gua juga belum tahu, yang diminumkan pada akhirnya dia berubah jadi sosok yang menjadi monster. Itu yang penting kita tahunya di situ. Jujur gue juga dulu masa mitologi itu apa sih? Iya. Tapi pada akhirnya kita tahu hewan ini memang ada, tapi dulu menarik ya dari Kak? bangsa jin. Berarti Kak, dari yang Kakak jelasin, cara untuk bertransformasinya pun itu beda fungsi kan Kak? Berarti kalau misalnya bergabung itu naikin kekuatan, tapi kalau yang disihir atau diritualkan itu untuk alat lah gitu. Ya, itu untuk benar senjata. gak sih Kak? Ya benar, itu benar. Jadi senjata atau monster untuk memperkuat pasukan mereka. Gitu sih kalau gue rasa. Atau menjaga suatu tempat atau gimana. Gitu. Lanjut. Oke, udah cukup sih Kak. Mungkin bisa lanjut lagi ya. Oke, kalau gitu kita lanjut menceritakan isi dari kitab astral ya. Meskipun begitu, mereka bukan makhluk yang sejatinya suka untuk berperang dan memilih untuk mencintai perdamaian. Jadi mereka juga sebenarnya ya naluri mereka nggak semuanya itu berperang ya, pasti ada sisi yang sebagian bangsa jin itu juga cinta damai gitu loh. Para jin purba ini juga percaya dengan keberadaan Tuhan sebagai pencipta mereka. Bahkan mereka juga melakukan ibadah dengan cara mereka sendiri. Salah satu ritual yang mereka lakukan adalah dengan cara naik ke atas piramid dan melakukan sesembahan kepada Sang Pencipta. Di atas piramid tersebut terlihat ada sosok yang merupakan pemimpin atau raja dari bangsa tersebut, dan juga terlihat di sana ada semacam artefak patung, makam, dan auman singa peliharaan para jin purba terdengar. Oke, gue jelasin dulu kali ya. Jadi di saat Lucifer itu di umuran SMP gue nggak tahu umur berapa dia, tapi lo tau lah badan seorang SMP gitu kan. Nah, seorang SMP itu dia tuh melihat, jadi gue tuh seolah-olah kayak dalam sebuah gambar ya, gue melihat ada gambar Lucifer dan jauh di ujung piramid tersebut ada istilah kasar eksistensi mungkin seorang raja dan memberikan ritual ke atas gitu. Berarti kan dia sudah mempunyai nilai spiritual. Tapi karena gua ngelihat nggak ada maksudnya yang ditujunya itu bukan patung ya, tapi yang ditujunya itu adalah ke atas.
Nah patung-patung itu cuman kayak berada di sekitar tempat ritual aja. Nah termasuk ada makam-makam juga. Nah tapi gue belum tahu ya, maksudnya kondisi makam ini gimana, gue juga belum ngerti nih. Cuman kayak jadi makam itu bukan berdasarkan gambar, tapi cuman kayak tulisan di kitab astral itu ada makam-makam. Nah tapi gue belum ngebedah secara detail makam itu terdapat di mananya gitu. Tapi kalau memang kalau hewan, auman hewan di atas di atas piramid tersebut, nah auman hewan itu jadi piramidnya itu bukan piramid yang kayak Giza di Mesir itu yang nggak ada, dia ada tempat buat dia lumayan punya space luas untuk orang-orang ritual di atasnya. Jadi ada tempat ya, bukan kerucut banget bukan, tapi ada tempat gitu. Ada, kita ngomongnya bisa lapangan, bisa lahan, bisa space yang untuk orang-orang melakukan ritual di sana. Itu. Berarti pada saat itu emang piramid itu adalah suatu arsitektur aja ya kak? Iya. Fungsinya ya. Bisa untuk keagamaan, bisa untuk makam gitu. Ya bisa seperti itu kurang lebihnya. Itu benar. Gua lanjut dulu ya. Kondisi pada saat itu, jadi gini. Gue menceritakan kondisi dari bangsa jin dulu ya. Baru kita baru menjawab khususnya Lucifer ya. Kondisi pada saat itu sedikit berbeda dengan kondisi manusia saat ini, beda. Ketika ritual peribadatan itu dimulai, muncul suatu lingkaran hitam mirip black hole di langit. Jadi saat raja itu begini, muncullah black hole dari langit. Gitu, dari langit. Black hole tersebut menyinari dan menyerap segala sesembahan yang diberikan oleh para jin berubah kepada Sang Pencipta sebagai ritual peribadatan mereka. Kalau lo tanya apa aja kayak yang disajikan, buah-buahan. Oke. Nah, tidak jauh dari piramid tersebut terlihat ada sebuah desa di tengah hutan tropis, ya. Perumahan di desa tersebut berbentuk kotak persegi panjang dan terlihat seperti gubuk dari tanah. Jadi kayak dari tanah gitu. Nah, dari sini kenapa gue bilang dia fisikal, karena bisa ngebentuk tanah tadi ya, rumah dari tanah tersebut. Tergambarkan di dalam kitab astral di desa tersebut seperti ada coretan berbentuk aksara bahasa yang mereka gunakan, dan kitab astral memberi penjelasan bahwa aksara tersebut merupakan aksara paku. Tapi gue jelasin dulu ya. Jadi salah satu piramid tertua yang terletak di wilayah tropis adalah yang gue maksud tadi tuh, yang ya ada piramid di daerah tropis, sebenarnya itu adalah daerah Gunung Padang, karena piramid tertua itu yang di lapis bawah banget di Gunung Padang itu umurnya sudah 2.800 tahun. 28.000 kan? Iya, 28.000 tahun, sehingga lebih tua dari peradaban Adam turun. Gitu loh. Karena gue cari-cari di Google istilah kasar piramid paling tertua yang cocok dengan si Lucifer ini ternyata Gunung Padang. Dan pas gue cek desainnya juga seperti desain Gunung Padang, karena ada space-nya, ada tempat orang berdiri, banyak orang berdirinya, bukan yang luncut banget gitu, bukan. Dan satu lagi, kenapa gue bilang ada tumbuhan tropisnya gitu loh, ada beberapa tumbuhan tropisnya, makanya gue bilang ini daerah Gunung Padang. Di situ awalnya gue nggak percaya. Tapi kalau gue runut dan gue cek lagi, tapi gue pikir-pikir ya, dari sekian bangsa yang ada, gue harus mengakui bangsa Indonesia tuh kliniknya dan sejarah mitos jin itu kuat banget di mana-mana. Mungkin ini kali yang menyebabkan salah satu budaya kita tuh kliniknya tuh di mana-mana, setiap tempat, dan kita pun terlalu percaya gituan juga kan, kayak masuk akal sih pada akhirnya. Ya juga ya, maksudnya orang mungkin berpikirnya tuh kayak kalau di negara lain ya gue pikir cuman kayak
beberapa aja gitu, ataupun kan berhantu karena kondisi ada sebuah kejadian. Beda dengan bangsa kita nih, dengan daerah Indonesia, budayanya tahu sendiri kan, kerajaan jin yang A B C D segala macam, masuk akal. Tadi kan kakak bilang ada tumbuhan tropis ya, emang apa tuh kak? Yang gue lihat saat itu tuh tumbuhan kelapa yang ya mirip kelapa ya, mungkin nggak mirip seperti sekarang, tapi mirip seperti pohon kelapa gitu, mirip pohon kelapa. Dan memang gue searching di Google juga, pohon kelapa adalah salah satu pohon purba. Kalian bisa cek juga di Google, bisa dibilang kayak gitu. Gini kak, di sini statementnya adalah tidak jauh dari piramid yang terlihat di sebuah hutan tropis. Dia lokasinya di desa yang tergambarkan ada coretan berbentuk aksara bahasa, di mana aksara bahasa tersebut adalah aksara Paku, di mana aksara Paku itu terletak di daerah Timur Tengah, dan Timur Tengah dan Indonesia itu adalah lokasinya jauh. Apakah ada korelasinya kah? Apakah mungkin lebih ke proses? Kan kita nggak tahu, bisa aja yang proses terjadi di saat pembantaian klan jin. Di saat pembantaian tersebut banyak jin yang pada akhirnya pindah-pindah menyebar. Dan itu bisa terjadi, nah pasti terjadi karena di kitab suci pun dijelaskan bahwa mereka melarikan diri sebagian, dijelaskan seperti itu. Nah jadi yang dalam proses pelariannya ini bisa dengan pelariannya ini ya, pada akhirnya ya budaya mereka tentang aksara Paku itu tetap berlanjut gitu, tetap berlanjut ya. Bisa aja mereka mengajarkan ini. Gue juga belum bisa kayak mendetail banget ya, karena di saat gue tahu banget mendetail kayaknya aneh juga gitu loh. Jadi ini baru kemungkinan penyebaran terjadi gitu loh, dan penyebaran juga bisa terjadi secara sisa-sisa dari bangsa jin tersebut, bisa juga dari keturunan Lucifer dan Mother. Kakak tadi ngejelasin tentang ritual peribadatan mereka yang muncul ada lingkaran hitam black hole di langit ya. Nah di kondisi itu aku jadi ingat kayak kakak pernah ada vision di mana kakak di atas piramid itu kan. Apakah menurut kakak ini adalah jawaban dari yang kakak kemarin atau beda lagi kak? Nah itu belum kita coba, kita harus test drive sebenarnya. Kita belum tahu. Aku kepikiran soalnya kakak ngomong itu. Sebenarnya ada keinginan tapi ngeri-ngeri sedap aja. Mending kalau black hole yang spiritual yang kasar yang datang. Kalau yang lain gimana? Kita kan banyak hal yang sulit. Mungkin ya, live aja kali ya waktu itu. Gimana guys? Dan cocok loginya kebetulan juga nih, Anunnaki merupakan mitologi dari Sumeria kuno. Entah ini kebetulan entah gimana, gue juga nggak tahu gitu loh. Yang dari bangsa Sumeria kuno tuh ya bangsa Mesopotamia gitu loh. Ini cocok logi pada akhirnya, tapi gue belum cari tahu Anunnaki itu gimana. Gue lanjut. Para penduduk di sana dan rata-rata para jin purba entah kenapa digambarkan dalam kitab astral begitu takut dengan adanya petir ketika hujan turun gitu. Jadi terlihat ada vision di intuisi gue tuh kayak mereka tuh sembunyi di dalam rumah tanah mereka, di rumah tanah persegi itu. Jadi kayak mereka tuh kayak takut. Gue pikir bangsa manusia zaman sekarang aja yang agak ngeri kalau ada petir ya. Ternyata zaman dulu juga bangsa jin juga agak takut. Kayak kakak kan kalau ada petir masuk ke selimut ya. Ya gimana, udah lanjutkan. Apaan sih lu? Udah komen deh. Lanjut. Di antara mereka yang telah lahir di permukaan bumi, ada mereka yang dilahirkan sebagai penyampai pesan dari Sang Pencipta. Ia lahir tanpa ayah dan dilahirkan dari sosok ibu dari rakyat biasa. Ia dilahirkan tanpa sayap dengan lingkaran bak malaikat di atas kepalanya. Ia adalah Lucifer. Oke. Di saat Lucifer dilahirkan dengan tunggal dilahirkan sebagai ibu tunggal, ya, gue terbesit lah di kitab astral itu seperti kayak paternogenesis
Nah, untuk teman-teman yang belum tahu parthenogenesis itu apa, gue bakal jelasin. Parthenogenesis adalah proses reproduksi aseksual di mana sel telur berkembang menjadi individu tanpa adanya fertilisasi dari sperma. Jadi di proses ini keturunan yang dihasilkan hanya memiliki materi genetik dari satu induk, biasanya betina aja. Nah, proses ini ditemukan pada berbagai kelompok organisme seperti jenis serangga, reptil, ikan, dan beberapa spesies tumbuhan. Nah, secara alami dalam kondisi tertentu seperti ketika lingkungan tidak mendukung keberadaan pasangan jantan atau ketika individu betina tidak dapat memperoleh akses ke pasangan jantan. Nah, pertanyaannya Kak, apakah ini juga merupakan alasan mengapa bangsa reptil berkorelasi dengan adanya kubu kiri? Kalau ya bisa aja iya, tapi lu kan hewan reptil ya kalau pikir. Gue malah lebih jauh lagi. Apa tuh? Ya istilah kasar selama ini kan banyak desas-desus kayak reptilia, manusia reptilia. Gue berpikir ke sana jauh. Berarti ada kemungkinan ada manusia reptilia yang selama ini desas-desus segala macam. Jujur, gue juga awalnya nggak percaya. Tapi pada akhirnya tuh kayak semua tuh bisa terjadi. Tapi balik lagi butuh pembuktian. Semua juga harus butuh dibuktikan gitu. Kita memang penting kita udah dapat bahan. Nah bahan ini pada akhirnya kita harus meneliti lebih ulang gitu. Ada fase yang mungkin kita secara teori nih, next time bisa aja secara lapangan. At gitu. least ada clue ya. Jadi nanti kakak dan para The Guardians sama-sama ngebongkar nih Kak. Ya bisa aja kondisi keadaan kita jadi nggak aman gitu loh. Ya tapi kan di setiap on cam kan bukan cuma ada gue ya, ada gua, ada Ayu gitu loh. Kondisi seperti itu sih. Jadi ya kalau gue nggak aman sih dia juga nggak aman sih. Harusnya kakak aman dong, kan kakak reptil. Maksudnya? Buaya kan? Hah? Kan kita sesatu jenis. Oke, kita lanjut ya. Lucifer kecil merupakan sosok anak yang rajin, pemberani, berprestasi. Sedari kecil dia sudah berlatih ilmu ketangkasan, bela diri, dan juga kesaktian. Tantangan demi tantangan dia hadapi. Dan dengan kerja kerasnya ia bisa menjadi sosok anak yang kuat dan dapat mengalahkan banyak lawan tandingnya. Namun di balik sosok itu, Lucifer tetaplah merupakan anak yang polos dan penuh kasih sayang. Intinya ada proses dari dia kecil sampai dewasa ya, bukan langsung jadi jebret gitu langsung jadi dewasa enggak. Jadi ada proses di situ. Namun di balik sosok itu, Lucifer tetaplah merupakan anak yang polos dan penuh kasih sayang. Ia juga merupakan sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi gue ngerasa kayak nilai sayangnya ke orang tua tuh ada, tergambar di intuisi kitab astral itu. Dia kadang menatap lambang kerajaan dan bertanya, ini konsep kerajaan itu apa sih? Jadi dia tuh masih bingung kok orang ada rajanya gitu, kenapa gak ke Tuhan? Dia juga masih kayak bingung gitu loh waktu dia kecil. Dia juga mempertanyakan kepada ibunya. Dia langsung ada kutipan, dia nanya langsung ke ibunya. Dia ngomong kayak gini, ya mengapa bumi itu bulat? Dia langsung bertanya ke ibunya seperti itu. Terkisahkan di kitab astral tersebut juga Lucifer memiliki seekor kucing yang bernama Henoik. Nanti ditulis di sini Henoik biar nggak salah sebut. Warnanya apa kucingnya Kak? Nah kebetulan gue lupa. Kerap kali Lucifer mengelus kepala kucingnya. Jadi dia punya kucing dan sayang sama kucing tersebut. Dan kucing pun balik lagi, dia salah satu hewan yang jauh banget. Maksudnya peradabannya udah jauh banget hewan. Bukan peradaban, lebih ke udah ada dari zaman dulu juga gitu loh kondisinya. Dan ya balik lagi, kucing memang sudah ada di tahun 25 sampai 20 juta tahun yang lalu. Udah lama banget. Kak berarti dulu dia di klannya dia tuh adalah orang biasa atau makhluk biasa gitu ya Kak ya? Lebih tepatnya penduduk gitu ya? biasa. Beda dengan Satan. Kalau Satan, kalau gua rasa dia bangsawan. Maksudnya keturunan bangsawan. Karena otaknya politik. Seiring berjalannya waktu, Lucifer dewasa kini sudah siap untuk mengikuti suatu ujian, perlombaan dari Sang Pencipta. Tidak dikisahkan dengan jelas mengenai detail konsep perlombaan tersebut, namun ia dapat menjadi yang terbaik di hadapan Sang Pencipta dalam ujian tersebut.
akan diangkat dan bergelar khusus sebagai sang malaikat. Bukan hanya Lucifer, tapi juga di dalam perlombaan itu juga ada Satan. Yang gua tahu, yang pernah gue ceritain ke kalian, yaitu salah satunya perlombaannya itu perlombaan kesaktian ya. Perlombaan kesaktian. Jadi ada mereka tuh kayak mungkin kurang lebih kayak militer ya. Dia kayak naik ke gunung, tapi dalam proses naik gunung itu mereka tuh kayak berdoa, entah doa apa, gue nggak bingung. Jadi kayak kondisi, terus dia melobangi gunung, maksudnya melobangin tanah. Gue nggak bisa, bukan gunung tapi melobangin tanah. Gue nggak tahu intinya lebih ke konteksnya itu kayak kesaktian, terus kayak menyelam dalam air. Jadi kesaktian itu yang diperlombakan, pada akhirnya menentukan sebagai Satan dan Lucifer ini. Mungkin ada beberapa, bukan mereka aja yang pada akhirnya menjadi pemenang. Tapi balik lagi ya, istilah kasarnya tuh kayak ya jadi kayak informasinya pun dari istilah kasar dari Toa yang pernah gue ceritain. Gitu ya. Bukan memang yang menyebutkan Toa itu bukanlah ya, bukan dari maksudnya bukan Tuhan ya, tapi konteksnya tuh kayak dari bangsawan jin itulah. Tapi mereka sudah mendapat kabar tersebut dari Sang Pencipta. Gitu. Jadi ada proses pengangkatan. Dan Lucifer itu pernah kecil di situ. Banyak hal yang kita dapat dari penelitian ini, termasuk ternyata Lucifer nggak punya papa, nggak punya ayah gitu loh. Ternyata dia tunggal, makanya dia mungkin nggak ngerti banyak hal gitu. Pokoknya di situ. Gue kaget sih, jujur pas gue baca itu agak masa iya, makanya butuh waktu lagi untuk kita validasi lagi kan. Udah dia tunggal, terus dia di Gunung Padang, kayaknya banyak yang pada akhirnya masa iya gitu. Gue harus gue harus kritis soalnya. Berarti yang proses perlombaan itu Kak, berarti ini kayak proses ketahanan gitu ya. Jadi kayak banyak level yang sampai ending dia menjadi malaikat gitu ya Kak. Iya. Kayak gitu tuh ada momen tersendiri atau berkala gitu ya Kak? Nah itu belum tahu. Semoga aja kan setelah video Lucifer ini upload, kita nyari yang Satan. Bisa aja di situ gue dapet informasi. Timeline-nya itu beda sama Satan atau sama sih Kak yang Lucifer sama ini Satan ini? Kalau gue belum tahu, belum bisa komentar. Tapi prosesnya sama ya kurang lebih. Prosesnya sama. Gitu. Kalau Lucifer, kalau gue rasa ya lebih ke kalau Satan itu lebih menggunakan hybrid sih. Kalau Satan dia penyatuan dengan hewan hybrid itu sih. Berarti di saat itu pengelompokan lombanya beda-beda ya Kak? Misalnya ngomongin bahasa yang lebih ringan aja ya kan, skillnya ya. Mungkin bisa beda, mungkin balik lagi atasan memang mengelompokkan, ya belum tahu. Jadi mau lu tanya bagian itu ya, jadi jatuhnya cuman kayak argumen aja, belum bisa gue jawab. Iya sih, mungkin gitu. Bayangannya kayak open recruitment gitu ya. Iya nggak sih, kalau kita kan sama ini kan tes IQ ya. Kalau di sana ada tes kesaktian gitu. Gitu. Untuk bagian ini iya, gitu ya. Gitu. Tapi gue lucu gini ya, ini anggap aja lah, gue kan juga nggak tahu ya, anggap aja gue bukan orang pintar, gue biasa aja lah gitu asal juga. Gue pikir selama ini banyak gunung gitu, banyak goa yang pada gue rasa kayak dulu tempat itu nggak berair, tapi kok ada goanya di dalam tanah gitu, ada ruang. Kita ngomong goa bukan ruang ada air, kita ngomong yang ya itu. Dari mana sih ini goa gitu loh? Kok banyak yang nggak rata gitu loh? Ya ini cocok logi aja sih ya, cocok logi aja yang istilah kasar. Bangsa jin tuh kayak melubangi tanah gitu. Ini cocok logi aja gitu. Karena kalau ngomongin pembentukan bumi, terus kayak masuk istilah kasar karena air kan,
karena mungkin airnya masuk. Tapi kalau airnya di tempat itu nggak ada mau gimana? Jadi kayak ya gue jadi bingung sendiri gitu. Ya ini cocok logi aja ya, gue bisa salah. Oke, jadi karena Divine Series uploadnya agak lama, ya kesalahan kita juga gitu ya, secara nggak langsung sih kondisi gitu kan. Tapi gue bakal ngasih hadiah, ngasih bocoran sedikit sebagai ya kejutan lah buat kalian. Gue akan menunjukkan salah satu project, yaitu project lukisan Satan. Tunggu Kak, Gitu. emang nggak apa-apa ditunjukin? Kan katanya ada energinya kan? Jadi gini, emang proses pembuatan lukisannya agak berat memang, koneksinya ke energi negatif tuh kuat banget gitu. Jadi kalian berdoa dulu deh, berdoa dulu. Kalau nggak habis ngeliat tuh kalian berdoa. Jadi sama aja sih, sebelum atau sesudah. Ya baiknya memang pas gue ngomong ini kalian berdoa aja di dalam hati. Kalian boleh pause ini video, habis di pause baru, oke? 3, 2, 1. Oke, pokoknya jangan terlalu dihayatin ya. Takutnya ini berkoneksi. Jangankan ya gue merasa memang ada teror ya, gue nggak cerita ya. Jadi banyak teror lah di proses itu. Terus pelukis tim gue juga ngerasa kayak stres banget. Moodnya berantakan gitu, dan dia komentar bahwa selama ini dia ngelukis dia nggak pernah sesetres itu gitu loh, tapi setelah ngelukis ini kok gue stres banget gitu, kayak gitu. Dan memang pada akhirnya lukisan ini punya energi, tergantung dari lo fokus kemana di satu melihat, karena jadi di satu lukisan itu ada berapa tokoh, jadi tergantung lo fokusnya di mana. Tapi ditunggu ya. Tunggu ya. Okay. Nah Kak, ini pertanyaan trivia aja nih Kak. Untuk pertanyaan terakhir. Pada zaman itu bangsa jin sama nggak sih dengan jin yang pada saat ini yang bisa pindah-pindah cepat gitu? Oke. Mungkin ada hubungannya dengan jimat yang pernah dikeluarkan sama Satan. Yang kayak apa? Simbol mata yang istilahnya dikantongin sama Satan di saat ada pengadilan di Aula Agung. Tapi gue belum tahu apakah memang, gue juga belum tahu nih, maksudnya apakah semua mereka bisa melakukan itu atau enggak ya, kurang tahu. Karena kalau kita ngomong berpikir ya, kalau memang semuanya seperti itu, harusnya nggak ada istilah pembantaian. Ya dong, bisa aja mereka pindah gitu ya nggak sih? Tapi kan karena kalau gua rasa mungkin hanya sebagian yang bisa, mungkin sebagian tidak. Kalau gua rasa kayak gitu. Karena akan lucu aja perang, kayak lu misalkan perang gitu, misalkan pas gua begini hilang, kayak ngapain mereka bertransformasi di saat ada konsep menghilang seperti itu. Kalau buat gue ya, gitu. Kalau gue rasa hanya sebagian di jin zaman dahulu, bukan jin zaman sekarang ya. Gitu. Itu jawaban gue. Pertanyaan lagi Kak, karena jadi penasaran. Kan Kakak tadi bilang kalau Lucifer sudah menjadi malaikat lah kondisinya. Nah terus Kakak juga sempat bilang kalau Lucifer membantai klannya mereka. Nah itu tuh kondisinya gimana ya Kak? Mungkin itu gue aja berdasarkan penelitian di next episode kali ya. Gitu. Bakal ya bisa aja ada drama atau apa, gue juga kurang tahu. Tapi gue rasa ada dramanya sih di perang nanti gitu. Karena ini baru planning ya, kemungkinan setelah Satan akan ada perang pembantaian itu. Mungkin ya gue dapat informasi atau tidak ya dia doain aja supaya lancar penelitian gitu. Good luck kalau kayak gitu Kak. Thank you untuk kontennya hari ini. Oke, pokoknya kita berterima kasih atas loyalitas dan dukungan kalian terhadap SG Universe ya, yaitu para The Guardians, dan kita juga minta maaf lah ya untuk keterlambatannya gitu, karena keadaannya gitu loh. Jadi sekali lagi kita minta maaf gitu, tapi ke depan diusahakan sebaik mungkin.
Kalau gitu aku tutup ya Kak. Thank you yang udah nonton para The Guardians. Jangan lupa untuk nonton episode berikutnya. Oke. Bye. Semangat para The Guardians. Yel-yelnya Kak. Gue belum. Ya boleh, buat kalian mau bikin yelnya The Guardians silakan. Mari kita akan bernyanyikan bersama gitu. Beserta videonya ya Iya. guys. boleh. Silakan. Penting apapun support kalian, thank you banget lah buat kalian. Dengan kalian masang ini di profil kalian, itu adalah semangat para The Guardians lah. Jujur gue seneng loh gitu. Oke. Dan untuk rasa berterima kasih ke Adam, nanti teman-teman yang bikin yel-yel bakal dibikin juga sama kakak, oke? Maksudnya gimana? Bye.